Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Devita Herdiana dengan Dwi Melsa Okta Islamia dan Imam Safai, di mana materi yang akan kami sampaikan yaitu buku besar serta laporan keuangan. Pertama, kami akan membahas mengenai buku besar. Next. Definisi buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun, seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting, karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum. Jadi pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. Penggolongan buku besar. Yang pertama, akun real, yaitu real account, adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, utang atau kewajiban, dan modal. Kedua, akun nominal, yaitu nominal account, adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. Fungsi buku besar. Pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. 3, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. 4, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Bentuk buku besar, yaitu ada 3 bentuk. Pertama, bentuk T. Buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan biasanya untuk keperluan analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. 2, bentuk kontrol. Buku besar bentuk sebelah menyebelah atau disebut 2 kolom. Buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Ketiga, bentuk staple, yaitu buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar 3 kolom memiliki lajur saldo tunggal, dan buku besar 4 kolom memiliki lajur saldo rangkap. Buku besar bentuk T. Catatan dalam buku besar bentuk T di atas juga sering disebut mencatat dalam rekening buku besar. Maksud dari rekening di sini adalah catatan yang dipakai untuk tiap-tiap bagian komponen keuangan perusahaan. Kumpulan dari buku besar dan rekening disebut ledger. Itu seperti di samping. Selanjutnya buku besar bentuk T yaitu di sisi sebelah debit digunakan untuk A, bertambahnya untuk rekening harta, yaitu asset account. Yang kedua, berkurang untuk rekening kewajiban, yaitu liabilities account. Yang ketiga, berkurang untuk rekening modal, yaitu capital account. Untuk sisi sebelah kreditnya digunakan untuk A, berkurang untuk rekening harta, yaitu aset, bertambah untuk rekening kewajiban, serta bertambahnya untuk rekening modal. Ini adalah contoh buku besar bentuk staple, yaitu adanya sisi kredit dan debitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Dwi Melsa. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan pembukuan jumlah angka dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, posting adalah pemindahan angka-angka dari jurnal ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, caranya dengan melakukan pemindahan tiap-tiap jumlah dalam kolom debit jurnal
kepada sisi debit rekening dan juga pemindahan kolom kredit jurnal kepada sisi kredit rekening. Yang ketiga, dari judul jurnal selanjutnya akan diketahui pemasukan ke rekening yang mana. Debit dan kredit harus dimasukkan dalam urutan-urutan sebagaimana yang muncul dalam jurnal. Dan yang keempat, dengan prosedur ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan membuat kesalahan dalam melakukan posting. Langkah-langkah posting. 1. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada jalur saldonya, maka langsung dihitung saldonya. Dan yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah telah dipindahkan ke buku besar. Keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Dan yang kelima, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. Contoh proses posting jurnal umum. Akun-akun besar yang perlu diidentifikasi. Yang pertama, untuk Aktiva Lancar dipakai kode 11 dengan urutan nomor kodenya 111, perlengkapan 112, Wesel tagih nomor kodenya 113, piutang dagang nomor kodenya 114, penyisihan piutang nomor kodenya 115, persediaan nomor kodenya 116, dan lain-lain. Untuk Aktiva tetap dipakai kode 12 dengan urutan bangunan nomor kodenya 121, akumulasi penyusutan bangunan nomor kodenya 122, mesin nomor kodenya 123, akumulasi penyusutan mesin nomor kodenya 124, dan lain-lain. Untuk hutang lancar, dipakai kode 21 dengan urutan hutang dagang nomor kodenya 211, hutang wesel nomor kodenya 212, biaya yang masih harus dibayar nomor kodenya 213, dan lain-lain. Dan untuk modal dipakai kode 311 dengan urutan modal pemilik nomor kodenya 311, laba ditahan nomor kodenya 312. Untuk pendapatan dipakai kode 41 dengan urutan pendapatan jasa nomor kodenya 411. Untuk beban dipakai kode 51 dengan urutan beban gaji nomor kodenya 511, beban perlengkapan 512, dan lain-lain. Neraca saldo, trial balance, adalah kode akun dan saldonya pada suatu waktu. Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo di akhir periode akuntansi. Akun-akun disusun berdasarkan urutan dalam buku besar. Saldo debit muncul di sisi kiri, sedangkan saldo kredit muncul di sisi kanan. Neraca saldo membuktikan persamaan sistematis debit dan kredit setelah pemindahan pembukuan. Neraca saldo juga dapat memperlihatkan kesalahan penjurnalan dan pemindah bukuan. Sebagai tambahan, neraca saldo bermanfaat dalam penyiapan laporan keuangan. Tahapan dalam menyiapkan neraca saldo. 1. Kumpulkan semua judul akun dan saldonya. 2. Jumlahkan kolom debit dan kredit. 3. Buktikan persamaan pada kolom kedua. Dan terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Silahkan ditampilkan.
Yaitu laporan keuangan pertama akan dijelaskan oleh Dwi Melsa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Baik, tunggu. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Ukuran memberikan satu bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, menunjukkan logika dari hubungan timbal balik antara laporan-laporan keuangan. Ketiga, memperkenalkan beberapa prinsip keuangan yang pertama, dan yang keempat, menetapkan pentingnya arus kas yang akan datang sebagai fondasi untuk mengukur nilai sekarang, present value, dan nilai yang akan datang, future value, suatu organisasi. Oke. Oh, itu tujuan laporan keuangan. Udah. Oh, tinggal dibaca we kan? Selanjutnya, Imam. Imam, Ya, baik. Ini filenya kosong. udah. Fungsi laporan keuangan. Maaf, ini apa? Fungsi laporan keuangan. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Next. Bagian-bagian dari laporan keuangan. Laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Next. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan modal. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan biaya. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Next. Pemakai laporan keuangan. Siapa sih pemakai laporan keuangan? Yang pertama itu ada investor, yang kedua itu karyawan, yang ketiga itu pemberi pinjaman, yang keempat itu pemasok dan kreditor usaha lainnya, yang kelima itu pelanggan, yang keenam pemerintah, dan ketujuh itu masyarakat. Next. Konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Konsep dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum, General Financial Statement, yang selanjutnya disebut laporan keuangan. Termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa di antara pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang
tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pengguna sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan, dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Next. Sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.